Kalau boleh tahu nih Kak, ini dari mana aja sih yang udah sempet konfirmasi kalau mau magang gitu? Kalau dari tahun 2020 itu, jadi 2020 2023 sekarang itu banyak ya sebenarnya. Saya lupa sih untuk Iya. yang pengen magang, tapi belum Iya. saya terima waktu itu. Tapi kemarin yang dari UMY itu saya sama terima gitu di bulan Juni sampai Agustus. Oh, Tapi baru. yang kemarin ada seperti IPB, terus UIN Syarif Hidayatullah, terus ada dari mana ya saya lupa itu belum saya terima gitu karena waktu itu kan kita masih kerjasama dengan petani yang masih terpisah-pisah gitu kan belum jadi satu gitu. Oh, jadi baru mau menerima yang dari UMY. Iya dari UMY yang sekarang karena memang saya handle untuk lahan Udah. sekian ribu meter itu. Ya. Nah, Kak, ini kan kalau di kampus kita, di jurusan kita juga itu kan di agro ini tuh kayak ya banyaklah program-program Iya. ke luar negeri itu. Kak Aris pernah nggak kayak ikut program gitu? Jadi untuk program ke luar negeri gitu Iya. ya. Pernah untuk sana ke Korea Selatan. Oh, iya. Jadi itu programnya 4H sama UMM tahun 2018. Waktu saya semester 3 itu saya berangkat ke Korea Selatan. Masih lumayan maba ya? Ya, ya masih maba lah. Semester tiga. Semester 3. Nah. Itu Oh, waktu berangkatnya masih semester ya 3 sih. Soalnya nanti waktu pulang itu kan langsung ada pas maba. Gitu. oh, itu kalau di Korea itu ngapain Kak? Jadi kalau saya waktu itu di Korea kan ini ya kita kan conference ya. Jadi itu namanya International Farmer Youth Exchange. Jadi di situ ada dari Amerika, ada dari Jerman, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, terus Korea Selatan sama apa lagi ya? Finlandia. Nah, di situ kita membahas terkait dengan pertanian, terus kemudian kita mengenalkan budaya masing-masing negara, terus kemudian dapat ini di orang tua angkat ya orang tua angkat ya jadi kalau waktu itu saya jadi dapat orang tua angkat di daerah Changwon di Korea. Jadi nah beliau itu punya lahan persimmon. Persimmon itu kesemek. Oh, kesana Ya, iya, kesemek ya. kan. Kesemek itu biasanya di Indonesia kan ada ini ya beda-bedanya ya. Iya. Nah, kalau Iya. di luar negeri itu nggak ada glowing dia itu. Oh, glowing. Dia glowing. Karena kesemek itu sebenarnya ada dua, yang tropis sama subtropis. Kalau yang tropis di Indonesia itu rasanya getir. Nah, kenapa kok ada bedanya itu saya direndam sama air kapur selama 24 jam biar menghilangkan rasa getirnya itu. Oh. Nah, kalau di Korea itu dia persimmon atau kesemeknya itu yang glowing yang bagus itu kan dia salah satu buah yang termahal. Nah, di situ belajar apa namanya? Terkait dengan pertanian kesemek, kita belajar pruning. Jadi pemangkasan itu ya, bagaimana cara bisa mendapatkan buah yang grade A. Kalau di Indonesia kan gini, kita punya pohon jeruk nih, satu tangkai itu ada 3 buah, kita pasti akan pelihara semua itu. Nah, berbeda dengan Korea, dia cuma fokus satu, jadi dipangkas duanya, biar nanti ketika panen dia tuh grade A semua gitu. Oh. Jadi Indonesia kan banyak grade A, B, C, D Iya, gitu ya. ada grade-grade Ya, apa sih gitu. sebenarnya itu malah memangkas biaya panen, karena nanti kita akan memilah-milah gitu. Oh iya. Gitu kalau dihitung secara ekonomis ya. Iya. Dan harga jualnya kan berbeda antara grade A, B, C gitu kan. Gitu. Kalau ini nih, kalau dari pengalaman yang didapat Kak Aris tadi, itu tuh ada rencana nggak mau dikembangin juga di HD Farm ini? Oh, pasti ya kita belajar di Korea itu kan pengen mengembangkan pertanian juga di Indonesia harusnya melalui Hadir Farm terkait dengan bagaimana sih cara pertanian di sini biar bagus gitu kan. Karena di Korea itu bukan cuma K-popnya aja yang terkenal ya, Iya. tapi agriculture-nya itu sangat bagus sekali. Anak-anak mudanya itu banyak yang ikut di pertanian ya. Jadi saya belum waktu dulu ini lucunya kan biasanya anak-anak itu kan tahu Korea karena K-pop dan sebagainya, Iya, drakor iya, gitu ya. iya. Saya belum pernah sekali nonton drakor K-pop, Oh, belum pernah. belum. Jadi, Iya, iya. jadi karena waktu itu anak-anak ini bilang nanti salamin ke si ini ya gitu kan. Iya. Saya nggak tahu siapa. Karena memang nggak. Iya nggak tahu sama sekali saya. Ya. Oh, keren. Jadi ke pengalaman ke Korea itu berapa lama ya? 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Ya, sebenarnya waktu itu ya mungkin berkat dari doa orang tua juga sih kalau ke Korea. Dan karena kenapa ya? Karena mungkin hampir semua orang itu sebenarnya bisa ya. Nah itu kan acara gini. Waktu itu ada acara seminar
Terus kemudian ada pemateri nih yang tanya siapa yang bisa bahasa Inggris dan mau keluar negeri. Oh, berarti awal mulanya yang bisa bahasa Inggris. Ya ditanya gitu sama apa namanya, sama pembicaranya Oh, kan. iya. Ibaratnya kalau kita kan di sini mungkin ya nanti nipu lah dia ataupun cuma Pembicara, berarti kayak dari seminar gitu dong? ya di seminar. Jadi seminarnya di aula BAU Oh, itu di kampus juga? di kampus ya. Oh iya. Itu seminarnya itu mahasiswa agro sama agri waktu itu. Ditanya sama pembicaranya siapa yang bisa bahasa Inggris dan mau keluar negeri gitu kan. Iya. Saya kan waktu maba kan sangat ambis sekali ya, ketika ada seminar tuh pasti saya tanya gitu kan. Pasti itu saya tanya, nggak pernah nggak tanya. Pokoknya aktif gitulah. Nah waktu itu saya langsung angkat tangan maju ke depan, saya mau pak gitu. Iya, terus. Nah setelah itu selesai nih acaranya. Tak kira kan cuma bohong gitu kan, cuma bohong karena di situ acaranya FPP kan ada dekan juga ya. Waktu itu masih Pak David, jadi saya chat Pak David nih, Pak, apakah kemarin mohon izin saya Harisudin dari Agro mau tanya Pak terkait dengan kemarin tuh bagaimana ya gitu. Terus disuruh ke kantornya, disuruh milih antara Thailand sama Korea. Disuruh milih. Iya, suruh milih antara Korea sama Thailand. Kalau ke Thailand itu berangkat minggu depan kalau nggak salah waktu itu, tapi 1 minggu. Oh iya. Tapi kalau Korea itu 3 bulan lagi atau 1-2 bulan lagi gitu. Di situ. Jadi saya pilih Korea lah, karena Iya. Persiapannya juga kan yang ya persiapan. Kan ada paspor juga kan. Oh, itu buat sendiri Bang. Buat sendiri saya paspor. Oh. Ya cari-cari di internet lah paspor, tinggal cara buat paspor saya buat sendiri di Migran Agusari sana. Keren. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, dari program HDFAM ini ke apa ya? Ada pencapaian yang mungkin apa ya? Kayak konsep-konsep untuk selanjutnya buat HDFAM nih. Ya Atau konsepnya. mungkin mungkin kan sekarang masih ke pemuda-pemuda, mungkin untuk selanjutnya akan lebih ke masyarakat ya. Jadi untuk HDFAM sendiri, jadi gini ya, HDFAM itu sekarang alhamdulillah dapat investor, ya. itu dari Jawa Barat ya. Ya. Nah, investornya tuh sebenarnya tahu saya itu dari TikTok. Oh, Iya. dari sosial media. Ya, dari sosial media. Jadi belum pernah kenal sama sekali. Terus kemudian dari TikTok itu. Karena kita kan jadi gini, kalau kita punya sesuatu itu memang harus salurkan ataupun ditunjukkan kadang gitu ya. Kadang biar orang itu tahu. Iya. Gitu kan, biar tahu orang bahwa kita itu hidup gitu kan. Iya. Nah, di situ saya mau di investor itu, terus kemudian ada lahan, terus kemudian ada dananya itu, saya mau mengembangkan terkait dengan pertanian organik pertama itu. Kedua, untuk biar bisa menginfluence, saya mau mengajak pemuda-pemuda sih. Itu memang fokusnya target utamanya di situ ya, tapi mungkin target selanjutnya ya tidak terlepas dari semua petani karena mungkin lebih banyak anggota kan lebih bagus gitu kan. Jadi nggak terlepas dari itu. Terus kemudian pengennya itu terkait dengan, jadi gini, ketika nanti saya punya kelompok petani milenial ataupun petani di Indonesia, itu kan masing-masing daerah kan mungkin memiliki suatu komoditas tertentu ya. Nah di situ saya pengen bahwa memiliki biar ketika petani yang bergabung dengan saya itu bisa memasok langsung pemasarannya, jadi dia nggak kebingungan lagi gitu. Jadi kita harus kerjasama dengan beberapa market ya di situ ya, entah supermarket lah, entah restoran lah atau apa gitu kan, biar nanti ketika petani anggota kita ketika mau menjual itu bisa langsung dijual di situ, nggak kebingungan lagi ya. Untuk masarinnya kemana? Iya gitu, itu sebenarnya permasalahan di pertanian kan terkait dengan permasalahannya. Nah Kak, ini tuh yang membuat saya kayak kepo gitu ya, pengen Ya. kenapa namanya itu Harus HDFAM? Iya, Ya. itu. Kalau dulu tuh kan juga ada HDFAM ya. Iya. Dulu tuh pernah orang itu bilang nyangkanya tuh Harisudin Farm gitu kan. Karena maksudnya kan Harisudin ya. Nah, ternyata Harvest Day Farm itu sebenarnya gini. Harvest Day Farm kalau diartikan dalam Indonesia kan Harvest Day kan hari panen. Iya. Ya, panen farm kan kebun ya. Nah, saya tuh pengennya karena di Indonesia ini ketika gini ya, ketika kalau kita bicara masalah ekonomi, supply and demand nih. Supply kan dia itu komoditas, demand kan kebutuhan daripada seseorang. Supply tinggi, demand rendah, dia itu harganya akan anjlok ya.
Nah, ketika supply rendah, demand tinggi, keinginan tinggi, harganya akan naik gitu. Nah, contohnya supply tinggi, demand rendah itu ketika musim panen raya. Contohnya rambutan nih, rambutan ketika musim panen raya pasti mahal sekali kan? Iya. Ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000 gitu kan. Kadang itu petani kadang nggak dapat apa-apa gitu ya. Apalagi itu kan dari penjual kan, apalagi beli ke petani kan malah lebih kecil kan di situ. Nah, Harvest Day Farm hari panen itu saya pengen memang kita bisa untuk harganya itu sustain ya, ataupun biar gak terlalu tinggi gak terlalu rendah gitu ya, karena itu mungkin lebih ke produknya sih, komoditasnya mungkin bisa dibuat sedemikian rupa, masing-masing wilayah itu memiliki keunggulan masing-masing gitu kan. Mungkin di Jawa Barat nih dia fokus ke tanam pangan, Jawa Timur ke tanaman hortikultura gitu kan. Nah, di situ ketika memang masing-masing daerah memiliki komoditas tertentu, mungkin untuk masalah itu bisa teratasi juga sih. Jadi pengen mimpi saya tuh seperti itu. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan. Contohnya gini, ketika harganya itu turun, petani kan mungkin merasa rugi ya, tapi pembeli kan untung karena dia beli dengan murah. Ketika harganya naik, petani mungkin untung, tapi kalau pembeli dia kan ogah-ogahan kan beli ya. Apalagi di Indonesia kan untuk konsumsi buah kan sangat sedikit ya, karena mahal itu. Nah, saya pengennya harganya itu stabil biar sama-sama untung nih, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi ya. Itu namanya Harvest Day Farm. Ya. Jadi makanya bentuknya dari ya. keren. Nah nih Kak, kalau semisal gini. Pesan-pesan Kak Haris buat teman-teman generasi Z sekarang. Mungkin kan dari awal ngobrol kita tadi kan membahas agroteknologi, dunia pertanian itu kalau di pandangan generasi Z itu masih kayak kurang gitu loh. Mungkin ada nggak saran atau gimana saran terkait dengan ini ya, untuk masalah petani ya. Jadi sebenarnya gini ya, untuk mahasiswa pertanian ya, mungkin karena agro aja itu kan mungkin lingkupnya kecil ya, tapi ke pertanian kan sangat luas sekali ya. Itu ketika memang kita sebagai sarjana pertanian, jangan sampai kita itu melupakan apa yang kita pelajari gitu kan. Karena memang kendala utamanya ketika kita mau terjun ke pertanian itu, salah satunya itu mungkin omongan tetangga itu pasti ya, apalagi orang yang di desa nih, orang yang di desa atau mindset, karena memang petani belum ada, mungkin banyak, tapi belum ada yang terflorkan bahwa dia itu petani-petani yang sukses gitu kan. Mungkin sekarang sudah ada, tapi untuk mindset orang tua, terus kemudian melihat bahwa petani itu kebanyakan juga yang mungkin dikatakan nggak punya, terus kemudian nanti kerjanya kotor-kotoran dan juga nanti panas-panasan. Tapi kita sebagai mahasiswa pertanian nih, jangan sampai melupakan itu, karena melihat bahwa apa yang kita pelajari selama perkuliahan itu kan untuk keberlangsungan daripada konsumsi negara kan. Karena negara kita itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tanah yang sangat luas itu. Kalau nggak kita yang mengerjakan, nanti siapa? Ketika nanti negara luar yang malah datang ke sini kan kita protes ya. Padahal ya kita nggak mau mengambil peluang itu. Nah, oleh karena itu cobalah menjadi petani-petani yang petani-petani yang milenial lah, yang inovatif. Dan kalau Harvest Day Farm itu kemarin saya ini buka lowongan pekerjaan untuk yang di Jawa Barat. Mungkin dari sini ada yang berminat, nanti hubungin saya ya, karena kita mungkin bisa berproses bersama. Nah, di situ benefitnya banyak kok. Dapat tempat tinggal, makan 3 kali, dan juga gaji pokok. Ada gaji enggak, saya nggak mau. Nanti ibarat volunteer aja kan ya kasihan kan, karena dia butuh kebutuhan hidup gitu. Dan yang penting itu gini, kalau kita belajar rumus fisika ya, benda diam akan diam, benda bergerak akan bergerak gitu. Nah, ketika benda bergerak tetap bergerak, benda diam akan diam itu, jadi kita itu ibaratkan benda. Kalau kita sudah bergerak nih, kita pasti akan beraktivitas terus. Tapi kalau kita sudah diam, kita pasti mager terus gitu. Keren. Nah, menarik sekali nih pembicaraan kita pada podcast hari ini. Selanjutnya mungkin tadi kan buat teman-teman yang nonton nih. Nah, ini kalau dari Kak Haris ada ini nggak, kayak mungkin info-info
dari Hadifam mungkin untuk anak-anak yang sekarang semester 5 atau mau ke semester 6, semester 7, info-info terkait Hadifam mungkin entah magang atau apa gitu Kak. Oh ya. Bisa sama teman-teman. Ya mungkin untuk teman-teman khususnya agro ya, agroteknologi, mungkin nanti ketika mau magang di Hadifam mungkin bisa hubungin saya ataupun lihat di media sosialnya Hadifam. Di situ mungkin ada beberapa informasi terkait dengan magang, terus kemudian nanti mungkin ada webinar, perlombaan dan sebagainya gitu. Pasti ada beberapa event-event yang akan dikerjakan begitu. Dan pelatihan itu kan biar nambah teman-teman untuk SKPI ya. Karena pastinya kita ketika buat webinar, pelatihan itu ada sertifikatnya gitu kan. Biasanya secara nasional. Nah, itu jangan sampai kelewatan teman-teman, karena biar kita bisa saling kolaborasi. Ketika memang teman-teman di Magro mau kolaborasi dengan Hadifam, dipersilakan dengan senang hati, karena saya juga berasal dari Himagro. Oleh karena itu kita di sini adalah keluarga, karena itu sebagai filosofi logo Himagro yang besar. Ya, mungkin itu info buat teman-teman juga yang mau gabung ke Hadifam ya Kak. Ya. Nah, selanjutnya terima kasih sekali atas kedatangannya di tengah kesibukannya Kak Haris, menyempatkan waktu berbagi ilmu, berbagi pengalaman bareng kita. Jujur saya sendiri sangat tertarik, sangat menarik sekali cerita-cerita tadi, dan mungkin bisa jadi suatu pengalaman tersendiri lah buat saya, karena sempat ngobrol terkait hal-hal yang keren-keren sama Kak Haris. Jadi dari cerita-cerita Kak Haris tadi kita banyak sekali memetik ilmu dari kesibukan Kak Haris, dari Kak Haris merancang Hadifam ini, bahwasanya jangan takut untuk memulai hal baru, jangan pesimis, semangat buat kita semua. Akhir kata ada salah kurang mohon maaf. Saya Salsa Agil Sayekti sebagai pembawa acara podcast ini mengucapkan terima kasih Kak Haris, terima kasih teman-teman di belakang layar, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.